Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semuanya. Malam ini kita silaturahim di tempat sahabat lama kita ya, yang berada di Bungkus Belado, Batang. Sekaligus nanti kita insya Allah akan bersilaturahim ke Mbah Wali Bungkus. Dan alhamdulillah malam ini saudara kita lagi kedinginan ya. Kenapa Mas dingin? Iya. Oke. Memang di sini suasana top sini dingin sekali memang. Alhamdulillah kopinya datang teman-teman. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah teman, kopinya sudah matang, sudah siap. Silakan diminum. Ayo diminum dulu. Suasana malam ya di Bungkus. Mantap. Melek lah. Oke, sambil menunggu Sohibul Bait ya. Nanti mungkin akan sedikit menceritakan bagaimana sih sejarahnya Mbah Wali Bungkus ya di sini gitu. Itu kayak misalnya perlu sowan ke situ, ya, nanti bisa antar. Apa enggak cukup pasti aja sih? Sama aja kan? Oke teman-teman, ini sudah kumpul ya. Kita tanya-tanya dulu Mas tentang sejarah Mbah Wali Bungkus ya. Berarti memang sejarahnya Mbah Wali Bungkus itu dari Pajajaran ya Mas Dia? Itu nih menurut cerita-cerita dari ya turun-temurun lah dari kakek, terus bapak saya itu ya tuh dari Kulon itu bilangnya dari Jawa Barat maksudnya. Oke. Ya, dulu Simba saya itu yang menyebut Kiai Jai. Kiai Jai. Itu berarti suami istri maksudnya ya? Suami istri. Ya. Sama Kiai Jai. Terus di sini orang dulu menyebut itu Mbah Syekh Wilodo Banyu. Mbah Syekh Wilodo Banyu. Mbah Syekh Wilodo Banyu. Terus yang putrinya disebut itu Nyai Srani. Itu menurut Nyai Srani. Itu istrinya ya? Istrinya. Oke. Kakek saya itu menyebutkan. Ini Mas Srani ya? Iya. Itu sekitar tahun berapa Mas Dia beliau ke sini ya? Sekitarnya mungkin. Ya. Zamannya ya mungkin kerajaan masih ada kerajaan Pajajaran. Itu mungkin. Iya. Kerajaan Majapahit mungkin. Sekitarnya mungkin ya. Sekitar itu mungkin ya. Tahun-tahun itulah awal-awal Islam itu. Islam masuk Jawa. Itu kalau beliau di haulnya itu setiap bulan apa Mas? Ya, setiap bulan Maulid. Tanggal 12 kebetulan biasa. Oh, sama dengan Cirebon ya? Iya. 12 Maulid ya? Misalnya haul itu ya yang utama itu Maudah serta haul Simba. Oh gitu. Di acaranya ngeras-ngerus sekaligus. Iya. Berarti ini desanya desa Bungkus? Bendo Bungkus. Bendo Bungkus desanya, kecamatannya Belado. Oke.
berarti kita kembali ke Mbah Wali Mbah Wali Bungkus ya, atau Mbah Wali Kiai Jai ya tadi ya, Ejai atau Mbah Syekh Wilodo Banyu. Berarti beliau sejaman dengan Syekh Maghrib mungkin ya, Wonobodo mungkin ya. Ya menurut cerita turun temurun itu ya sejaman. Sejaman ya. Sejaman. Berarti beliau termasuknya sesepuh Bedo Bungkus ini mungkin ya? Ya mungkin itu sebelum Bungkus dihuni oleh Oh. orang itu mungkin beliau sudah yang ada, ya? pertama singgah mungkin. Oh iya. Ya misalnya ada satu tanda, ada satu tanda tanaman pohon nangka itu, itu dilihat pohonnya itu ya usianya ya sudah sangat tua sekali. Oke. Tapi untuk yang ziarah sendiri banyak masih di sini di Mbah Wali? Ya ada, tapi secara ya Iya. Ya alhamdulillah maksudnya ya. Orangnya juga ya. Secara umum enggak termasuk frontal. Iya. Seri. Iya betul. Seri. Sesepuh termasuknya ya sesepuh. Ya entah itu termasuk waliullah atau bukan, itu yang jelas tempatnya itu sejak saya kecil itu sudah dikeramatkan, jadi tidak boleh ada anak-anak main ke situ. Oh gitu. Itu tempatnya itu memang dikeramatkan oleh orang-orang setempat itu. Berarti mau udah dari dulu lah. Oh, luar biasa masalah. Ya anak mau main ke situ atau gimana itu ya dilarang lah. Dilarang. Iya. Takut cara pemono kesiko. Betul. Cuman kan nggak ada sejarah tertulis, nggak ada. Oh gitu. Sayangnya gitu Mas ya. Dokumen tertulisnya itu nggak ada. Silsilah. Gitu. Iya. Cuman berarti ini ibaratnya cuma cerita rakyat. Cerita. Iya. Turun temurun ya. Yang tempat itu memang dikeramatkan sejak dulu. Terus nama itu ya dari berita turun temurun sampai sekarang. Iya. Berarti sahur sepuh kan? Sahur sepuh ya. Di Jawa Barat dari berita. Iya. Berita. Betul. Yang tak terbantahkan. Turun temurun. Ya adapun itu aulia apa enggak itu ya yang tahu ya yang aulia. Iya. Orang betul Mas iya. Yang anut saja lah, yang penting itu tidak mungkin ya. Oke teman-teman, kita ikuti terus perjalanan Rasblog untuk ziarah ya, atau bersilaturahim dengan Mbah Syekh Wilodo Banyu atau Mbah Wali Bungkus, dengan saudara kita ya, Mas Tuladi dan Mas Martin. Oke, kita jalan ke situ, ke makamnya ya maksudnya. Ke makamnya. Tapi itu Mas. Gimana? Jadi pernah sekitar 15-an tahun yang lalu itu ada orang alim yang datang. Oh gitu. Dari wilayah Kendal kalau nggak salah. Kendal, gimana Pak? Itu memberi nama Syekh Muhammad Rofi'i. Syekh Muhammad Rofi'i. Iya, memberi nama itu. Oh, berarti ini ada nama baru lagi? Ada nama baru, ada pemberian namanya sekitar 15. Rofi'i Mas dia, bukan Rifai bukan? Bukan Rifai, Rofi'i. Iya. Berarti terus yang Rofi'i. Yang putri itu diberi nama Nyai Bende Kencono. Nyai Bende Kencono. Iya, itu kata orang alim yang datang. Yang dari Kendal begitu. Iya. Dan itu Syekh Muhammad Rofi'i itu juga dikasih nama Raden Bedo Bungkus. Tapi itu ya baru, maksudnya pemberian nama oleh orang pendatang, nama itu. Tapi kalau nama yang berita sejak turun temurun ya yang itu tadi ya. Iya. Syekh Wilodo Banyu. Syekh Wilodo Banyu. Itu yang dari zaman dulu gampangnya. Iya. Oke. Ya mungkin ada riwayat sendiri lah. Ya sedikit ada
diceritakan kenapa diberi nama itu ya dari riwayatnya Mas. Oh, kenapa dinamakan Raden Bedo Banyu? Oh, Syekh Wilodo Banyu. Nah, iya. Itu kan. Gimana sejarahnya Mas di kalau boleh tahu nanti? Karena di Bendok Bumbus ini kan masuk kategori dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Sehingga sumber air kan tidak ada. Betul. Tidak ada. Nah, menurut konon ya, cerita kakek moyang, itu Simbah itu mengupayakan banyu. Oh, mencari air ya? Mencari air. Iya. Itu yang sumber airnya itu dia diupayakan itu dari wilayah Wonobodro. Nah, dibikin parit. Oh iya. Bikin parit. Kan namanya upaya namanya. Iya, betul. Wilodo itu kan upaya. Oh, artinya Wilodo itu upaya. Mengupayakan atau mengusahakan mungkin ya. Mengupayakan. Oke. Bikin parit karena terlalu jauh mungkin. Terus melewati ada tebing sebelah Cokro. Oh, desa Cokro sini ya? Iya, setelah sampai Cokro itu. Iya. Parit yang di tebing itu jebol. Oh. Ambruk kiwingi. Oh. Nah, tebingnya ambruk kan tidak sampai ke sini. Airnya pada waktu belum sampai ke sini. Gitu. Terus Simbah mengupayakan bikin sumur. Ya, bikin sumur yang keluar airnya. Jadi yang bisa untuk dimanfaatkan. Sampai sekarang masih ada sumurnya Mas? Sumurnya itu bekasnya ada. Bekasnya ada sumurnya? Ya. Karena konon itu kan sumurnya setelah dibikin sumur itu ada kekeramatan tersendiri yang mungkin tidak disengaja. Oh gitu. Iya. Sumurnya itu ya Mas? Sumurnya itu. Jadi ceritanya itu untuk menanak nasi, ya nasi nggak mau matang. Oh, air dari sumur itu? Masya Allah. Nah terus lagi untuk mandi anak-anaknya, itu anak siapa namanya saya lupa aku. Sampai anak-anaknya main-main dengan parang gaman itu, main bacok-bacokan juga tidak ada yang luka. Terus ada buah nangka yang jatuh ke situ. Itu kan biasanya mau diambil pakai tombak. Iya. Tidak mempan dipakai tombak. Masya Allah. Nah, oleh Simbah kalau sumur itu dibiarkan sampai ke anak cucunya nantinya dikhawatirkan anak cucunya akan menjadi orang sombong. Betul. Nah, sehingga sumur tersebut katanya ditutup. Sumurnya sekarang udah ditutup berarti. Iya. Terus sumber airnya itu katanya Simbah itu bermohon lagi untuk minta sumber air lah. Nah di sebelah makamnya itu ada sumber air yang baru maksudnya. Yang baru. Setelah ditutup terus bermohon diijabahi itu ada sumber air dinamakan itu jeblugan namanya. Jeblugan karena katanya itu dalam permohonannya sebelum airnya keluar itu ada ledakan. Oh gitu. Makanya disebut jeblugan gitu ya. Nah, itu sumber airnya ya masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ada pun riwayat yang air dari Wonobodro dari Bismo. Sekarang ada cuman lewatnya pipa. Oh iya. Seperti pam itu ya? Iya. Dulu kakek moyang itu mengupayakan pakai parit. Karena sangat jauh mungkin tidak sampai lah air. Iya betul. Nah, alhamdulillah mungkin berkat doa beliau sejak zaman dulu agar anak cucunya sini tetap ada air bisa untuk kehidupan mungkin. Iya. Ya sehingga di zaman modern ini air sudah sampai ke sini lewat pemerintah PDAM. Oke. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itulah sejarah dari Mbah Wali Syekh Wilodo Banyu ya, yang ada di Desa Bendok Bumbus, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang ya, Mas Di ya. Iya. Oke. Jadi kita nanti insya Allah bisa selamat ke sana ya. Oke teman-teman, itu dulu, nanti kita sambung perjalanan ke makam beliau ya. Oke. Teman-teman, kita akan menuju ke makam Mbah
Wali. Keputilasannya dulu apa tuh makamnya dulu? Ini manut mati lah. Ini kasih aja. Nggak bisa gitu. Kita soan ke dalam dulu mas ya. Ini boleh. Ya. Soan minta itu terus Di sini. kita mau melihat ke. Boleh. Ambil wudhu dulu. Tidak ambil wudhu dulu. Sudah dinamainya. Makam Syekh Muhammad Rafiqi sampai untuk Kudus dan Nyai Masyaraf atau di Bendai Kencana. Ini taruh mana nih? Taruh mana? Tapi nggak apa-apa kok banyak. Oh ini memang kotor. Iya iya. Yang bukannya. Oh itu jawabannya. Iya. Ya. Oh iya. Kalau banyak kamu kok. Oke, keren. Oke, setelah kita tadi sowan ke makam Mbah Wali yang tadi, kita lanjut untuk melihat
sekitar sini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke petilasan yang masih ada di sekitar sini, tidak jauh dari lokasi makom. Oke, kita naik. Nah, saya tidak bisa naik. Saya tidak bisa naik, Ram. Kakiku kan yang agak. Nah, ini teman-teman petilasannya, jaraknya kurang lebih 10 meter dari lokasi makom. Masih ditemenin Bapak Mas dan tim kita, Mas Restu. Iya. Ini petilasannya. Ini sumurnya. Ini sumurnya. Nah, ini teman-teman, ini sumurnya. Saya ceritakan itu ditutup dan ini sumurnya ditutup biar tidak menjadikan permasalahan lah, karena Simbah yang itu orangnya suka merendah, sehingga takut kalau sumur ini tetap dibuka menjadikan anak cucunya itu orang sombong, itu takut. Betul. Saking utamakan. Tapi udah lama memang ditutup seperti ini, Pak. Sudah lama sekali ini tutupnya. Karena tidak untuk hal-hal yang negatif lah. Kalau ini kan mungkin tembok ini sudah bisa sekarang lagi ya, mungkin ya. Iya. Tapi ini yang tutup bawah ini yang sudah tutup ya. Lama sekali. Di sini pohonnya ini memang pohon yang dulu yang nanam. Nangka apa nih? Iya, nangkawasi namanya. Ini pohon nangkawasi teman-teman. Yang Cerita kakek saya ini tongkatnya, tongkat beliau. Oh iya. Tongkatnya ini lagi. Iya. Ini cerita dari kakek. Jadi ini saya kecil melihat ini ya gedenya segini. Masih segini. Sudah segini ini. Gedenya. Kalau boleh, maaf, kita ceritakan kembali mengenai sumur. Oh, sumur. Dulunya bagaimana sampai dengan sekarang kok sampai ditutup. Maaf, bisa diulang kembali karena tadi kan obrolan kita di sana belum melihat sumurnya secara langsung, Mak. Monggo. Nah, ini kalau cerita kakek saya itu dulu Simbah itu mengupayakan air sehingga orang-orang sekitarnya menyebut Mbah Syekh Bilodo Banyu itu karena mengupayakan air sampai ke Bismo. Ini sampai Bismo. Iya, tapi karet yang dibikin dari Bismo ke sini itu tidak nyampe. Tidak nyampe karena tebingnya runtuh. Dan sehingga Simbah punya pikiran untuk membuat sumur. Nah, ini setelah sumur ini dibuat, dimanfaatkan, berkonon katanya, hingga untuk menanak nasi itu nasinya tidak bisa matang. Terus ada buah nangka yang jatuh, itu mau diambil pakai tombak, itu juga tidak bisa mentah. Terus anak-anaknya yang mandi ketika bermain-main senjata lah, apa itu sabit atau pedang sekarang, itu keduanya saling membacok itu juga tidak ada yang luka. Saling membacok itu karena unsur apa?
ya main-main saja lah. Sekedar main-main, Sekedar ibaratnya anak main-main. sekarang itu bergurau. Berguru, cuman anak-anak kecil kan tidak tahu itu alat tajam apa, enggak. Tapi ternyata memang tidak melukai satu sama lain. Tidak melukai satu sama lain. Sehingga khawatir. Nah ini kalau sumur ini seperti ini sehingga siapa yang mandi di sini tidak bisa terluka. Nah itu takut. Timbulnya kan dari masyarakat yang memanfaatkan itu nanti bisa dipergunakan dengan hal-hal yang negatif, yang gitu negatif ya? Karena pada zaman dulu itu kan yang namanya perampokan dan sebagainya itu kan masih merajalela, sehingga manakala orang-orang jahat yang menggunakan itu akan menjadikan hal yang buruk. Inisiatif sehingga bermohon kepada Tuhan, kepada Allah, sumur ini ditutup. Tapi setelah maksudnya dalam jangka waktu yang sebelum apa namanya, berarti sebelum ditutup itu masyarakat ini belum pernah sempat menikmati. Ya belum. Jadi ini memang udah lama banget. Baru keluarga adanya perkampungan ini. Belum ada. Nah, tapi kan ditakutkan manakala dari kampung sebelah dan sebagainya mengetahui hal ini, itu takut diburu orang. Nah, sebelum itu terjadi, maka sumur ini ditutup, terus yang itu bermohon untuk punya sumber air, terus di situ ada, di sebelah sana itu ada sumber air yang sampai sekarang dipakai oleh masyarakat. Tapi ada nggak masih dari masyarakat luar datang ke sini memanfaatkan sumber air di situ? Ya kalau orang lewat saja lah. Tapi intinya tidak ada tujuan lain. Tidak ada. Itu air normal biasa. Ya banyak lah yang datang ingin membuka sumur biar air yang ngalir. Ya bisa kalau di sumur. So ini nyun sewu padahal kan bentuknya ada ini ya. Iya. Dan orang bikin penasaran juga, maksudnya ingin mengetahui karena siapa tahu bisa dibuka gitu ya. Cuman ini kan oleh riwayat orang-orang kakak-kakak saya bukan hal yang dilarang lah. Jadi siapapun memang karena sudah dilarang ya tidak berani lah untuk membuka-buka. Pernah nggak sekali maksudnya ada pernah dengar cerita ada seseorang berani membuka terus terjadi apa gitu? Ya sering orang datang ya kepada kakak saya untuk diantar ke sini, ya diantar. Oh, minta diantar. Iya, cuman ini membuka ini ya sudah tidak bisa, tidak ada airnya. Airnya tidak ada. Tapi bisa dibuka. Ya bisa dibukanya dibuka, cuman airnya tidak ada. Karena sudah dimohon untuk air-air yang macam itu daripada bikin. Mungkin kalau secara energi bisa Mas Di, mungkin ya, energi gaibiah maksudnya. Ya mungkin mungkin bagi orang yang ngerti atau gimana ya. Tapi seperti orang seperti saya, orang awam ya tidak tahu lah. Ada orang suara ketawa? Enggak, itu kambing. Oh, kambing. Kirain. Ini sumber air ya ada di sebelah makom tadi. Ini salah satu pohon nangka yang konon sebuah tongkatnya ya. Sebuah tongkat. Tongkatnya daripada siapa tadi? Ini teman-teman ya nangkanya ya. Muhammad Rafi. Kayak lebih gampangnya kita menyebutnya Muhammad Rafi'i Yang disebut kampung Bendo Bungkus itu Bendo masih. Oh, itu ada bendanya. Iya. Berarti nama yang dipakai orang sini itu sebenarnya tidak memakai nama asal, ternyata ada pohon bendanya teman-teman. Mana? Oh ini ya. Itu pohon bungkus. Itu ada buahnya tapi terbungkus. Sama masuk lah. Oke, kita melihat mendekat pada sebuah pohon bendo yang juga dipakai untuk nama dusun sini ya, Bendo Bungkus. Nah, kita masih di lokasi makom Mbah Wali Muhammad Rafi'i atau Syekh Widodo Banyu, Wilodo Banyu, dan Mbah Nyai siapa tadi? Bendo Kencono. Bendo Kencono, teman-teman. Tadi saya merasakan dingin, tapi setelah jalan-jalan kok
udah tidak dingin lagi. Tidak begitu terlihat jelas sih. Nah, dan juga malam. Oh. Nah, ternyata pohon itu ada di sekitaran makam umum teman-teman. Nah ini memang tidak begitu terlihat ya, mungkin karena cuaca malam. Nah ini teman-teman tuh sedikit terlihat. Nah, oke. Itu toh pohon nangka yang barusan kita lihat aja, atas cerita dari bapaknya tadi, sewaktu masuk kecil pun sudah sebesar itu teman-teman. Sampai sekarang masih seperti itu. Dan yang satu sudah tumbang. Oke, kita turun. Ini melewati beberapa anak tangga. Ternyata ada 8 anak tangga, itu pun mungkin ada ceritanya. Mungkin biasanya kalau tempat masyarakat ini tiap anak tangga, jumlah anak tangga itu pasti ada ceritanya. Bagaimana Bapak? Apakah ada ceritanya ini masalah? Yang ini saya belum dikasih cerita oleh kakek saya. Gitu. Ini teman-teman. Nah, ini ada 8 tangga. Oke, kita lebih gedean nangka. Umurnya sama ya? Umurnya iya imbang. Ini pohon bendonya udah ratusan tahun berarti ya? Ratusan tahun. Itu sama dengan pohon nangka yang tadi kita lihat, teman-teman. Tahun. Saya sendiri umurnya sudah 50, melihat itu ya segitu. Ternyata pohonnya masih segitu dari bapaknya waktu masih kecil, dan sekarang sudah 50 tahun pun pohonnya masih seperti itu. Mungkin kalau pohon-pohon biasa ya udah rapuh atau mungkin bertambah gede mungkin. Tapi itu ya ajik masih segitu. Teman-teman, ini ada di sekitaran tempat pemakaman umum. Tumbuh pohon beringin itu. Nah itu halo, untuk arah ke sana itu menuju Cokro ya? Cokro. Halo Mas Opek, mungkin nanti kalau pas melihat bisa tahu nih arah ke sana Mas Opek ya. Salam Pak. Ada rumahnya sampean Mas Opek. Oke, kita lanjut menuju rumah kediaman Bapak Turadi sebagai narasumber sini ya berarti ya. Untuk juru kunci sendiri siapa Bapak? Abu Naim. Itu masih kerabat panjenengan? Iya, masih kakek. Oh, kakek. Sampai sekarang? Iya. Oke, kita pulang sembari ngopi-ngopi lagi. Oke, sampai di sini petualangan kita pada malam hari ini di Desa Bungkus, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, masih bersama saya Martin dan ada ketua tim kita Mas Restu bersama Bapak Turadi. Kita mengucapkan terima kasih telah mengikuti perjalanan kami pada malam hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Resfok.